utama dengan informasi aksi unjuk rasa berujung ricuh. Saudara, aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa RI di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat berakhir ricuh. Aksi demonstrasi mahasiswa di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2025. Awalnya berjalan dengan lancar, namun setelah menjelang maghrib, ketika aparat mulai membubarkan massa, bentrokan pun terjadi, ditandai dengan penggunaan gas air mata, pemukulan, hingga pembatasan ruang gerak mahasiswa. Dari sisi hak asasi manusia, tindakan represif aparat dinilai melanggar kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin konstitusi dan hukum internasional. Seharusnya aparat mengedepankan dialog, mediasi, serta pendekatan humanis sesuai standar penanganan unjuk rasa. Aksi ini memperlihatkan bahwa demonstrasi bukan sekedar protes, tetapi juga cerminan masalah politik, sosial, ekonomi, dan psikologis, hingga lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota, termasuk kota Pontianak, ini dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ini timpangan distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan salah satu kelompok yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, memiculah ketidakpuasan di kalangan masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi. Nah, yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ketiga, faktor psikologis. Faktor frustasi kolektif yang dimana sekelompok orang merasakan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun politik. Inilah yang mendorong mereka untuk menyuarakan kekecewaan mereka melalui demonstrasi sebagai bentuk penyaluran frustasi. Yang terakhir di sini ada faktor politik. Nah, faktor politik inilah kebijakan pemerintah yang selalu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat tertentu. Seperti contoh, kenaikan harga barang, pajak, perubahan undang-undang yang merugikan masyarakat. Inilah penyebab protes besar-besaran sebagai penolakan terhadap kebijakan tersebut. Tindakan represif aparat yang sering berkonflik dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk menyuarakan pendapat. Penggunaan kekerasan fisik, intimidasi atau penangkapan sewenang-wenang dapat melanggar hak kebebasan berekspresi dan berkumpul. Meskipun aparat bertugas menjaga ketertiban, mereka juga harus melakukannya tanpa melanggar hak individu. Di sisi lain, tindakan anarkis demonstrasi inilah yang memicu kekerasan atau provokasi yang memperburuk situasi, seringkali menyebabkan polarisasi dan perpecahan antara kelompok masyarakat. Baik, kita lanjut poin ketiga. Identifikasi pelaku, korban, dan kejahatan yang timbul. Poin pertama, pelaku. Aparat keamanan yang melakukan tindakan represif seperti pemukulan, penembakan gas air mata secara berlebihan, atau penangkapan tanpa prosedur hukum. Oknum demonstran yang melakukan pengerusakan fasilitas umum, penjarahan, atau anarkis. Poin kedua, mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat. Masyarakat sekitar lokasi yang dirugikan akibat kerusakan fasilitas umum. Poin ketiga, kejahatan yang timbul. Dari sisi aparat, kekerasan fisik yang menimbulkan luka dan bahkan kematian. Dari sisi demonstran, pengerusakan, penjarahan, dan tindak anarkis. Jadi, kesimpulannya, kebebasan berpendapat memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi, apabila demonstrasi dilakukan dengan cara merusak, menjarah, atau menimbulkan kekerasan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Begitu pula aparat yang seharusnya melindungi hak warga justru dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM jika melakukan tindakan represif yang mengakibatkan korban luka, kerugian bahkan kematian. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat, yaitu reaksi masyarakat terhadap peristiwa demonstrasi di Pontianak, di mana di dalam penjelasan kali ini yaitu terbagi dua kelompok reaksi masyarakat. Yang pertama itu kelompok positif, reaksi positif, yang kedua kelompok negatif atau reaksi negatif. Di mana di dalam kelompok positif ini saya akan menjelaskan di bagian kelompok positif terlebih dahulu. Kelompok ini umumnya berasal dari aktivis HAM, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan sebagian warga sipil. Mereka memandang bahwa dalam demonstran ini, yang pertama itu aksi mahasiswa adalah suara rakyat. Yang kedua, tindakan responsif aparat tidak bisa dibenarkan. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agen perubahan. Yang keempat atau yang terakhir, itu solidaritas sosial masyarakat. Bagi kelompok ini, walaupun ada oknum demonstran yang bertindak anarkis, ini tidak dapat dibenarkan. Alasannya untuk menjustis kekerasan aparat. Pemerintah dianggap seharusnya lebih terbuka pada kritik, bukan membungkam dengan cara responsif. Dan yang kedua, kelompok dengan reaksi negatif. Kelompok ini biasanya berasal dari warga sipil atau warga sekitar lokasi, pelaku usaha, pegawai pemerintah, hingga sebagian masyarakat umum yang mengutamakan ketertiban. Di mana mereka memandang bahwa yang pertama itu demonstran mengganggu ketertiban umum, yang kedua kerusakan fasilitas umum, yang ketiga mahasiswa dianggap arogan dan emosional, yang keempat yang terakhir aparat itu dianggap benar. Jadi dalam kesimpulannya, kelompok positif melihat aksi mahasiswa sebagai alat kontrol sosial dan bagian dari demonstrasi. Dan yang kelompok negatif lebih menekankan pada stabilitas dan ketertiban umum. Oke, baik, kita lanjut ke solusi pencegahan eskalasi kekerasan dalam demonstrasi. Yang pertama ada pencegahan sebelum aksi, yaitu koordinasi antara panitia, aparat, pemerintah daerah, dan kampus. Ya, selanjutnya ada juga tentukan aturan main seperti rute, titik kumpul, jam aksi, dan evakuasi. Selanjutnya juga ada edukasi peserta dan aparat tentang hak atau kewajiban, serta SOP penanganan demo. Yang terakhir, sediakan kanal komunikasi resmi dan tim medis. Yang kedua, adapun strategi jangka pendek atau saat aksi dan pasca. Adapun seperti utamakan dialog dan negosiasi sebelum tindakan paksa. Yang kedua juga ada aparat wajib proporsional, hindari kekerasan berlebih. Yang ketiga ada sediakan zona aman, jalur evakuasi dan tim medis. Yang keempat, dokumentasi oleh aparat, panitia dan pengamat independen. Dan yang terakhir, jika terjadi pelanggaran, investasi cepat, transparan, dan beri akses hukum bagi korban. Yang terakhir, ada strategi jangka panjang. Pertama, reformasi SOP, pengendalian massa sesuai HAM atau wajib bodycam CCTV. Yang kedua juga, pelatihan HAM dan ide eskalasi untuk aparat. Yang ketiga ada kanal aspirasi sehat, berupa forum rutin mahasiswa, DPRD atau Pemda, platform e-aspirasi. Dan yang keempat ada pendidikan politik dan literasi sipil untuk mahasiswa dalam masyarakat. Dan yang keempat ada mekanisme pengawasan kuat atau Komnas HAM, Ombudsman atau Propam. Yang terakhir ada reparasi dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM. Terima kasih.